Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tina Mayasari, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan dan menceritakan best practice saya tentang PPL 1 yang pernah saya lakukan di SNPN 24 Malang guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja, ini saya akan menceritakan. Jadi ketika saya PPL 1 di SNPN 24 Malang kemarin, saya sudah berhasil mengkolaborasikan dan mengintegrasikan mata kuliah PPL 1 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di situ saya melakukan sebuah observasi karakteristik peserta didik. Nah, ada hal menarik dari hasil observasi karakteristik yang saya lakukan. Saya mengamati bahwa ada gaya belajar siswa yang beragam. Nah, kebetulan pembelajaran yang dilakukan seperti biasa. Nah, nantinya saya akan menguraikan tentang berbagai macam gaya belajar peserta didik di SNPN 24 Malang dan pengaruhnya terhadap motivasi belajarnya, terhadap minat belajarnya, dan hasil belajar dari peserta didik yang ada di SNPN 24 Malang. Oke, sebelumnya saya akan menguraikan tentang gaya belajar itu pengaruhnya terhadap keberhasilan pembelajaran seperti apa sih? Nah, gaya belajar itu merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Dengan menyadari hal ini, siswa mampu menyerap dan mengolah informasi dan kemudian menjadikan belajar lebih mudah dengan gaya belajar siswa sendiri. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, peserta didik dalam suatu kelas memiliki gaya belajar yang beragam, mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Seringkali media dan metode yang digunakan oleh guru tidak memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Salah satu kebutuhan dari peserta didik yaitu pelayanan mengenai gaya belajar. Apabila proses pembelajaran di dalam kelas hanya menggunakan media dan metode pembelajaran yang dominan, maka media tersebut hanya akan memfasilitasi satu gaya belajar saja. Hal ini akan menyebabkan adanya beban informasi kognitif yang melebihi kapasitas ingatan peserta didik. Nah, indikasi terjadinya beban informasi kognitif ini ada beberapa macam. Yang pertama, ingatan yang kurang lengkap, kemudian gagal dalam mengikuti instruksi, kemudian tidak menyadari adanya kesalahan, dan yang terakhir, peserta didik bisa saja meninggalkan tugas. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan sebuah media dan metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi gaya belajar untuk meminimalisir beban memori peserta didik dengan memfasilitasi keberagaman gaya belajar di kelas agar tercipta pembelajaran yang bermakna. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi keberagaman gaya belajar ini adalah dengan Universal Design for Learning. Nah, apa itu Universal Design for Learning? Universal Design for Learning yang selanjutnya disingkat dengan UDL merupakan sebuah perancangan pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan akses kebutuhan belajar yang beragam. Penerapan UDL ini diharapkan mampu melayani gaya belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan seluruh peserta didik mampu menyerap informasi dengan optimal. Observasi karakteristik peserta didik dilakukan dengan menyebarkan angket untuk mengetahui secara keseluruhan karakteristik peserta didik yang akan diamati. Nah, dari penyebaran angket yang kami lakukan, itu ternyata ada hal unik dari gaya belajar.
dari 53 responden yang mengisi angket yang kami sebarkan, persentase terbanyak itu diraih oleh gaya belajar auditori, yaitu sebanyak 47,2%. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu 28,3%. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar visual dengan persentase 24,5%. Nah, kemudian kami melihat ke bawah, ternyata dari gaya belajar ini ada hal unik yang kami temukan. Nah, ada beberapa data yang kami dapatkan. Nah, ini bisa dilihat bahwa anak dengan gaya belajar auditori dan anak dengan gaya belajar kinestetik, mereka itu cenderung tidak minat, bahkan hasil belajarnya rendah dalam bidang matematika. Nah, di sini kami merasa bahwa gaya belajar auditori dan kinestetik itu kurang terfasilitasi. Dari hasil pengamatan pembelajaran yang kami lakukan pun, yang sebagian besar terfasilitasi itu hanyalah gaya belajar visual, karena memang guru hanya menyajikan sebuah teks saja yang mungkin bisa dibaca dan diamati peserta didik, namun kurang memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar auditori, di mana mereka harus memproses informasi dengan mendengar, dan gaya belajar kinestetik di mana mereka harus memproses informasi dengan cara melakukan. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang kami tentukan yaitu menyusun sebuah modul ajar, di mana kami menyesuaikannya dengan karakteristik peserta didik. Itu terutama mengenai pelayanan gaya belajar yang sangat bervariasi. Nah, di sini kami menyajikan modul ajar yang berisi tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada langkah ke-6, guru memberikan apersepsi tentang materi pecahan senilai. Nah, apersepsinya pecahan senilai, materinya yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini apersepsi yang disajikan itu di PPT untuk memudahkan peserta didik dalam mengamati. Selain itu, memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual. Oke, selanjutnya pada langkah klarifikasi masalah pada kegiatan inti ini, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Nah, ini penyesuaian terhadap karakteristik peserta didik yang dilakukan oleh guru, yaitu diskusi kelompok dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar auditori. Kemudian kelompok dibagi secara heterogen agar semua peserta didik mampu menyelesaikan LKPD dengan baik. Nah, langkah yang kedua, peserta didik menerima LKPD, media manipulatif, dan menerima arahan dari guru. Nah, penggunaan LKPD ini selain secara umum memfasilitasi keseluruhan peserta didik, terkhusus digunakan untuk memfasilitasi anak dengan gaya belajar visual. Nah, yang ketiga, peserta didik mencermati dan mengikuti langkah-langkah kegiatan yang terdapat pada LKPD. Ini guru berkeliling memberikan scaffolding kepada kelompok yang membutuhkan bantuan. Itu ditujukan untuk peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Langkah yang keempat, peserta didik memberikan pendapat tentang jawaban dari kegiatan yang diberikan. Nah, di sini peserta didik mendapatkan media manipulatif berupa kotak kadot, yaitu kotak dan sedotan, di mana dimaksudkan media manipulatif ini akan dapat membantu peserta didik untuk menemukan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, media manipulatif ini digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik.
Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik akan lebih semangat dan antusias dalam belajar, serta lebih mudah dalam memahami materi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran dan hasil asesmen formatif di akhir pembelajaran, yaitu dengan pengerjaan kuis individu akan lebih maksimal. Nah, adapun pembelajaran yang dapat saya share dengan teman-teman peserta didik dengan berbagai macam gaya belajar itu, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, perlu diberikan media dan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing agar dapat memaksimalkan proses belajarnya. Dengan adanya media pendukung yang sesuai untuk memfasilitasi gaya belajarnya, maka peserta didik dapat memperoleh pemahaman dengan baik dan akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Oke, sekian best practice yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.